Rahayu ingkang samya pinanggih, Ung Hulun Basuki Langgeng. Para kadang sutresna, para pamirsa ingkang tansah winantu ing kabegjan saha karaharjan, mugi sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi tansah kajiwa lan kasarira dening kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang berbahagia, semoga panjenengan senantiasa dilimpahi anugerah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Pada ngaji mocopat kali ini, saya akan melanjutkan pendakian makna dari mocopat yang terkait dengan rangkaian siklus kehidupan manusia yang saya awali dari Mas Kumambang, Mijil, dan saat ini saya akan sampaikan, tembangkan, dan maknai tembang mocopat Kinanti. Sebagaimana mocopat yang lain, Kinanti juga memiliki sastra gumathok atau aturan yang baku yang terdiri atas guru gotro, guru wilangan, dan guru dingdong. Terkait dengan pengertian ketiga guru tadi, guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu, silahkan dilihat pada video tentang ngaji mocopat tembang Mas Kumambang. Guru gotro dari tembang Kinanti itu ada 6, atau baris atau gotro dari tembang Kinanti itu jumlahnya adalah 6. Artinya setiap bait atau podo dari tembang Kinanti itu jumlahnya ada 6 gotro atau 6 baris. Kemudian di setiap barisnya itu ada aturan lagi yang disebut guru wilangan dan guru dingdong. Guru wilangan dari baris pertama itu ada 8. Guru wilangannya 8 dan guru dingdongnya itu ada U. Artinya setiap baris pertama dari tembang Kinanti itu terdiri atas 8 suku kata atau wolung wondo, dengan akhir dari barisnya itu mengandung vokal U. Ya, bisa diakhiri konsonan, yang penting mengandung vokal U. Kemudian baris yang kedua atau gotro yang kedua itu guru wilangannya adalah 8 dan guru dingdongnya itu I. Artinya setiap baris kedua itu terdiri atas 8 suku kata dan akhir dari barisnya itu mengandung vokal I. Kemudian pada baris ketiga itu guru wilangannya 8 juga dan guru dingdongnya adalah A. Artinya setiap baris ketiga itu terdiri atas 8 suku kata dan guru lagunya atau guru dingdongnya itu mengandung, atau setiap barisnya itu di akhir baris itu mengandung vokal A. Kemudian pada baris keempat itu guru wilangannya adalah 8 dan guru dingdongnya itu adalah I. Artinya setiap baris keempat itu terdiri atas 8 suku kata dan akhir dari barisnya itu mengandung vokal I. Yang kelima, baris yang kelima itu guru wilangannya 8, guru dingdongnya A.
Artinya setiap baris kelima itu terdiri atas 8 suku kata dan pada akhir barisnya itu mengandung vokal A. Kemudian yang terakhir baris ke-6 itu guru bilangannya 8, guru dingdongnya adalah I. Artinya setiap baris ke-6 atau baris terakhir dari tembang kinanti ini terdiri atas 8 suku kata, wolung wondo, dan pada akhir barisnya itu mengandung vokal I. Nah, itu tadi sastra gumathok atau aturan yang baku di dalam tembang kinanti yang harus diikuti oleh semua sastrawan yang ingin menyusun tembang kinanti. Nah, berikutnya makna yang terkait dengan tembang kinanti akan saya sajikan dalam bentuk tembang, ya, akan saya sajikan dalam bentuk tembang yang juga merupakan karangan dari saya sendiri, ya, sudah saya oret-oret dan saya akan mencoba menembangkannya. Berikut tembang kinanti. Kinanti kang dadya kidung kidungane Mardya Siwi nira kinantenan kantya dening Yaya Wibi binarengan saben dina nalika maksih alit. Demikian contoh tembang kinanti dengan laras selendro. Coba kita perhatikan dari masing-masing baris dari tembang kinanti tadi, ya, satu bait tembang kinanti tadi. Kinanti kang dadya kidung, ada 8 U. Kidungane Mardya Siwi, 8 I. Siwinira kinantenan, 8 A. Kantya dening Yayah Wibi, 8 I. Binarengan saben dina, 8 A. Nalika duk maksih alit, 8 I. Nah, itu adalah contoh tadi tembang kinanti yang sesuai dengan guru gotro, guru wilangan, dan guru dingdong. Lalu apa maknanya? Ya, tembang kinanti, ya, kata kinanti itu berasal dari kata dasar kanti. Kemudian mendapatkan seselan in menjadi kinanti. Kanti itu artinya bersama. Bisa diartikan kawan, ya, bisa diartikan ditunggui, ya. Kalau kinanti itu berarti ya dibarengi, dikanteni, ditemani, ya, ditunggui terus. Itu namanya kinanti. Nah, ini adalah lanjutan dari rangkaian yang dimulai dari
Mas kumambang ketika bayi dalam kandungan, mas kang kumambang, mijil ketika bayi lahir. Nah, ketika setelah lahir itulah kemudian dikanteni, dikinanti ya, kinanti oleh siapa? Orang tua. Ya. Dan keluarga tentunya ya. Dan ini tersirat dari tembang yang sudah saya nyanyikan tadi. Pada baris pertama, kinanti kang dadya kidung. Ya. Kinanti engkang kadadosaken sekar. Jadi inilah tembang kinanti yang dijadikan sebagai tembang atau sekar. Kidungane mardya siwi. Jadi ini adalah tembang ya yang melambangkan sekar kang minangka pralambanging nalika nggula wentah putra. Jadi ketika mardi siwi, mardi itu mendidik, siwi itu anak. Jadi tembang yang mengisyaratkan atau sebagai lambang ketika orang tua itu nggula wentah mendidik anak atau mardi siwi. Nah, siwi niro kinantenan. Anaknya atau siwinya, siwi itu anak, kinantenan barengi terus setiap hari, dikanteni, ya, ditemani, ya, ditunggui, ya itu kinantenan. Kantya dening yayah wibi. Kantya dening oleh yayah itu ayah, wibi itu ibu. Jadi yang selalu ditunggui, ditemani oleh ayah dan ibu sebagai orang tua. Binarengan saben dina, ya, disertai, ya, bareng, disertai setiap hari saben dina. Nalika duk maksih alih, nalika ketika, ya, duk, ya, saat, maksih itu masih, alit kecil. Jadi ketika ya anak tadi masih kecil. Jadi kinanti yang tadi sudah ditembangkan ini melambangkan bahwa anak ya yang masih kecil itu harus dikanteni oleh orang tua, ditunggui ya. Jadi ketika bayi setelah lahir itu kan harus ditunggui, kinantenan oleh ayah ibu, oleh orang tuanya ya, ditemani ya. Bahkan kalau masih kecil kan ya ditimang-timang terus sama orang tuanya ya, ke mau pipis saja kadang diantarkan, kemudian ya mau kemana saja itu diajak ya. Itu pralambang ketika bayi anak masih usia balita ya, dikanteni ning dindi. Dan bahkan ketika masih kecil itu ya sang balita ini seperti raja ya, apapun itu akan dipenuhi oleh orang tuanya. Bahkan ketika dia minta apapun itu diambilkan oleh orang tuanya. Makan pun juga masih disuapi dan sebagainya. Itu sebagai tanda bahwa orang tuanya itu adalah nggulo wentah ya. Kemudian diberikan pendidikan yang baik ketika anak itu masih kecil, ditanamkanlah nilai-nilai yang baik oleh orang tuanya ya, dengan cara yang baik pula ya, dengan cara yang baik. Maka nanti harapannya orang tua pasti anak esok mben itu bisa menjadi anak yang suputra atau anak yang anak anindito itu yang iso ngluhurake asmane wong tua, bisa mikul dhuwur mendem jeru. Jadi itu gambaran dari tembang kinanti. Kemudian binarengan saben dina, jadi ketika itu ya disertai setiap hari lah ya, kemanapun, kemudian dalam kondisi apapun itu orang tua selalu ada untuk anaknya ya. Walaupun orang tuanya mungkin sibuk kerja, ya tetap harus menyediakan waktu untuk si buah hatinya ini ya.
Mungkin dalam konteks kehidupan sekarang banyak orang-orang yang menyerahkan itu sepenuhnya kepada babysitter atau kepada pengasuhnya ya. Tetapi ya sentuhan dari orang tua itu tetap penting ya. Sentuhan sebagai orang tua untuk mardisiwi ngulawentah anak itu tentu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pengasuh, babysitter, ya, maka nanti jangan salahkan kalau anaknya kemudian hanya justru menganggap bahwa orang tuanya, ayah ibunya adalah si babysitternya tadi, bukan ayahnya sendiri. Maka sesibuk apapun tetap ketika masih kecil itu adalah orang tua harus memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak, agar nanti ketika mereka dewasa, mereka sudah besar, mereka juga membalas kasih sayang yang sama kepada kepada orang tuanya. Nah, ini yang ada atau yang merupakan pralambang dari tembang kinanti, yang mana tembang ini adalah lanjutan dari tembang Mas Kumambang dan Mijil yang tadi sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Demikian ya makna dari tembang kinanti. Semoga ngaji mojopat untuk tembang kinanti ini bermanfaat untuk panjenengan semua, untuk kita semua, agar dapat memahami makna yang terkandung di dalam tembang kinanti berkaitan dengan rangkaian siklus kehidupan manusia. Semoga bermanfaat, dan nanti setelah kinanti ini maka anak nanti akan melanjutkan jenjang yang berikutnya, yaitu sinom. Ya, yang selanjutnya nanti akan saya bahas dalam ngaji mojopat tembang sinom. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Ung ulun basuki langgeng. Nuwun.